attention please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Saya akan menjelaskan pengertian dari pantun dan puisi. Yang pertama ialah pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah sebuah susunan kata-kata yang memiliki bentuk berupa puisi lama yang terdiri atas 4 larik dengan rima akhir ABAB atau juga bisa AAAA. Istilah pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yaitu patuntun yang berarti petuntun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait, memiliki sajak ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun ini merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Yang kedua ialah jenis-jenis pantun. Yang pertama pantun nasib atau pantun dagang, yaitu pantun yang dapat menggambarkan nasib atau keadaan seseorang. Yang kedua, pantun perkenalan, yaitu pantun yang digunakan sebagai media untuk berkenalan dengan seseorang yang baru saja ditemui. Yang ketiga, pantun persahabatan, yaitu pantun yang memiliki tema persahabatan dan isinya berhubungan dengan kehidupan bersama dengan teman dan sahabat. Yang kedelapan, pantun adat, yaitu pantun yang berisi tentang adat istiadat atau kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya pantun agama, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan antara manusia dengan sang penciptanya. Baru pantun budi, yaitu pantun yang memiliki tema tentang kehidupan yang diiringi dengan norma kesopanan, sikap dan perilaku manusia. Pantun jenaka, yaitu pantun yang memiliki tujuan sebagai hiburan bagi para pendengarnya. Pantun ini banyak digunakan sebagai media menyindir. Dan selanjutnya ialah pantun kepahlawanan, merupakan pantun yang berisi tentang perjuangan pahlawan, jiwa patriotisme, dan semangat kebangsaan. Pantun kias, yaitu pantun yang memiliki makna konotasi dan biasanya menggunakan majas sebagai gaya bahasanya. Selanjutnya pantun nasihat, yaitu pantun yang memiliki isi mengenai anjuran atau himbauan yang baiknya diikuti. Pantun ini biasanya digunakan oleh orang tua untuk yang lebih muda. Pantun percintaan, yaitu pantun yang berisi tentang kehidupan cinta dan kasih sayang, serta lika-liku suka dan duka dalam percintaan. Selanjutnya pantun pribahasa, yaitu pantun yang berisi mengenai ungkapan yang pada umumnya memiliki susunan yang lengkap. Selanjutnya pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi tentang tebakan atau terkaan. Pantun ini biasanya digunakan untuk media dalam permainan. Pantun muda, yaitu pantun yang berisi tentang kehidupan anak muda yang penuh gairah. Pantun berbalas, yaitu pantun yang disajikan dengan cara saling membalas dengan pantun oleh 2 orang atau lebih. Pantun perpisahan, yaitu pantun yang berisi tentang perpisahan seseorang dengan orang lain. Biasanya pantun ini memiliki kisah mengenai orang yang sangat dekat dengan akhirnya berpisah. Dan yang terakhir adalah pantun daerah, yaitu pantun yang menggunakan bahasa daerah dalam penyampaiannya. Selanjutnya ialah ciri-ciri dari sebuah pantun. Memiliki 8 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 4 baris dalam tiap baitnya. Yang kedua, dalam satu baris memiliki 8 hingga 12 suku kata. Yang ketiga, pada umumnya dalam satu baris terdapat 4 sampai 6 kata. Yang keempat, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi pantun.
Yang keenam, sampiran dan isi pantun adalah satuan yang terpisah. Yang ketujuh, isi pantun dapat menentukan jenis pantun yang dibuat. Yang terakhir atau yang kedelapan, pantun memiliki sajak atau rima dengan pola ABAB atau bisa juga dengan AAAA. Selanjutnya ialah contoh dari sebuah pantun, dari beberapa pantun. Yang pertama ialah contoh dari pantun nasihat. Yang pertama yaitu, jalan-jalan membeli gitar, beli gitar di toko depan. Kamu harus rajin belajar agar manfaat di masa depan. Selanjutnya contoh pantun perpisahan. Buah pisang jatuh di batu, anak kera ambil dengan tangan, biar jauh di negeri yang satu, jauh di mata di hati jangan. Selanjutnya contoh dari pantun jenaka, yaitu jambu merah di tepi rawa, tempat kakek tidur beradu, sedang marah nenek tertawa, lihat kakek bermain gundu. Yang selanjutnya ialah unsur-unsur dari sebuah pantun. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang dapat menjadi ciri khas dari suatu pantun adalah rima. Rima dalam pantun memiliki akhiran yang sama sehingga dapat memberikan daya tarik sendiri bagi para pendengarnya. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan isi pantun. Unsur ini diperlukan untuk mendukung berbagai unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Selanjutnya ialah mengenai puisi. Pertama, pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusun lirik dan bait serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batin. Pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herman Waluyo. Pengertian puisi menurut Herman Waluyo ialah karya sastra tertulis yang paling awal ditulis oleh manusia. Yang kedua, menurut Sumardi. Pengertian puisi menurut Sumardi ialah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Ketiga, menurut Thomas Carlyle ialah ungkapan pikiran yang bersifat musikal. Yang keempat, menurut James Rivers, pengertian puisi menurutnya adalah ekspresi bahasa yang kaya dengan penuh daya pikat. Selanjutnya ialah ciri dari puisi. Di sini puisi terdiri dari dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Ciri-ciri dari puisi lama ialah yang pertama, tak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku ataupun rima. Yang kedua ialah puisi baru. Ciri-cirinya yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Yang kedua, persajakan akhirnya yang teratur. Yang ketiga, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Yang keempat maksudnya, umumnya puisi 4 seuntai. Yang kelima, di setiap garis atasnya sebuah gantra atau kesatuan sintaksis. Dan yang terakhir, di tiap gatranya terdiri dari 2 kata, pada umumnya 4-5 suku kata. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi
dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi ialah diksi atau pilihan kata. Dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhannya. Yang kedua, daya bangun atau imaji. Yang dimaksud dengan daya bangun atau imaji ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imajinasi visual, auditif, ataupun taktil. Yang ketiga ialah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas atau bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna, kiasan, atau lambang. Yang keempat, bunyi. Bunyi dalam puisi mengacau pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Yang kelima ialah rima. Rima adalah persamaan bunyi atau pertukaran bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Yang keenam, ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Yang terakhir adalah tema. Tema dalam puisi ialah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisi. Yang kedua ialah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi ialah aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Yang pertama, aspek historis merupakan unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, aspek psikologis merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Yang ketiga, aspek filsafat. Beberapa ahli menyatakan bahwa suatu filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan, dan beberapa ahli lainnya mengatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal ini puisi tidak saling terkait satu sama lain. Dan terakhir, aspek religius. Aspek religius dalam puisi mengacu pada tema yang umumnya diangkat dalam puisi oleh pengarang. Selanjutnya ialah struktur dalam puisi. Yang pertama, tema atau makna. Ialah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seseorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Yang kedua adalah perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi ialah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Perwujudan puisi ini sangat berpengaruh pada permaknaan isi puisi itu sendiri. Yang ketiga ialah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seseorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Pemilihan kata pada puisi sangat berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang keempat, imajinasi. Imaji atau imajinasi ialah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, pendengaran, penglihatan, atau perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh si penyair. Yang selanjutnya ialah rasa atau feeling. Ialah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah nada atau tone. Nada adalah sikap seorang penyair terhadap audiensnya, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Selanjutnya tujuan atau intention. Tujuan atau maksud atau amanah ialah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensnya.
Contohnya ialah kata konkret. Kata konkret merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imajinasi. Kata-kata yang dipakai umumnya berbentuk kiasan. Misalnya penggunaan kata salju untuk menjelaskan kebekuan jiwa. Selanjutnya ialah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Gaya bahasa ini bisa disebut juga dengan majas atau metafora, ironi, repetisi, pleonasmi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah rima atau irama. Rima atau irama ialah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, tengah, maupun di akhir. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh dari sebuah puisi yang berjudul Doaku Bersamamu. Ibu, kau adalah cerminanku. Kata-katamu menggema di telingaku. Kau bagai sinar rindu, tak pernah tergantikan. Kau hanya satu, Bu. Aku tak pernah berpikir bagaimana caraku berjalan, bagaimana caraku tersenyum. Aku adalah kau, Ibu. Impianku terwujud karenamu. Harapanku kau lukis dan kau ikat dengan simpul kasih sayang. Aku begitu kuat karenamu. Ibu, kau memberiku jalan. Kini ku berikan jalan untukmu menuju surga. Karena semua ajaranmu, karena semua cintamu. Oke teman-teman, sampai situlah penjelasan saya mengenai puisi dan pantun. Semoga video ini dapat memberi pelajaran bagi kita semua, dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's caught in the crossfire.